Selamat malam, Shalom. Puji nama Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam ibadah bersama saudara seiman di dalam persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka ibadah malam hari ini, kita pujikan "Oh betapa indahnya". Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Nama Tuhan sungguh indah, persekutuan di dalam Tuhan, dan kita yakin percaya Tuhan hadir, sebab Dia Maha hadir di tengah-tengah kita semua dan siap untuk memberkati kita semuanya. Kita akan pujikan Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus,
doa membuka saya serahkan kepada diaken yang bertugas. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kau persekutukan kami bersama-sama dalam ibadah PA melalui Google Meet ini ya Tuhan. Kau sudah persiapkan kami untuk kami dapat join dan menikmati hadirat-Mu. Mari Tuhan sucikan, kuduskan kami semua, urapi kami semua, urapi setiap pelayan-Mu, terlebih Bapak Gembala yang akan menyampaikan berita firman bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap perangkat yang kami gunakan dan jaringan internet, semua dikuduskan dan diberkati Tuhan untuk dapat digunakan dalam pelayanan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, mari Engkau beracara, melawat kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah PA malam ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin percaya kita tidak hanya melihat kebaikan Tuhan, tapi kita semuanya mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, sebab Dia Allah kita yang setia akan setiap umat yang dikasihinya. Kita bersyukur, kita akan nyanyikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan, Allah yang akan memelihara hidup kita, maka Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita. Kita lanjutkan pujian kita, Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji nama Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan Allah kita. Saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan, dan mari kita buka hati kita dan kita sambut firman Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup
karena Engkau punya rencana yang baik dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah dengan pujian ini ya Tuhan boleh naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat. Kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tuhan, dengan firman Allah yang akan kami dengar, meneguhkan kehidupan kami, untuk kami terus bersandar kepadamu, dan kami semakin diteguhkan dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu, pengurapan-Mu atas hamba-Mu Bapak Gembala, yang saat ini menjadi saluran berkat. Tuhan mengurapi, sehingga saat firman diberitakan, kami dijelikkan mata rohani kami, dan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih doanya Pak Adi Susilo, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Malam hari ini menjadi PA tanya jawab ya. Saya silakan kepada setiap saudara yang mempersiapkan diri. Nanti kehormatan saya akan berikan kepada Sesgyok Ing. Jadi yang telah request untuk menyampaikan pertanyaan, namun perkenankan saya menyapa dan bersyukur karena ada banyak rekan hamba Tuhan, di antaranya yang turut bergabung adalah Bu Josephine Palinja ya. Tuhan memberkati, tetap semangat dalam melaksanakan pelayanannya di Kota Pacet. Tuhan terus memberkati dan campur tangan. Tidak lupa juga saya selalu bersyukur melihat seorang yang senior tapi selalu berkesempatan memuliakan Tuhan dan belajar firman. Ya, Ibu Nanang Heriansah ya. Akunnya di sini pakai akun yang berbeda ya, tapi saya kenal. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Itu yang saya perlu sampaikan, dan saya sapa semua saudara-saudara dimanapun berada ya. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara. Puji Tuhan. Iya, sekarang saya silakan lebih dulu untuk Sesgyok Ing menyampaikan pertanyaannya yang dimaksud. Silakan. Shalom, Ya, shalom. selamat malam Pak Hendri. Selamat malam. Di sini saya ingin menanyakan, ini pertanyaan dari teman. Ya, Pertanyaannya, keluarga ini pernah mengikuti yaitu penyembahan-penyembahan lain, atau boleh dikatakan penyembahan berhala. Nah, setelah itu yang bapaknya ini meninggal dan ibunya ini bersama kedua anaknya. Kedua anaknya ini kok kehidupannya tidak begitu harmonis. Setelah bapaknya meninggal, nah keluarga tersebut, kedua anaknya ini mengalami perceraian. Nah, pertanyaannya, apakah itu ada kaitannya dengan dosa dari orang tuanya? Itu saja, terima kasih. ya, masalahnya saya tidak tahu persis bahwa ini anak-anaknya sudah bertobat belum? Anaknya ini sudah ikut Tuhan, tapi kelanjutannya sekarang ya masih ke gereja, tapi saya sendiri kurang tahu. Soalnya bukan dari gereja kami. Oke, baik. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika orang di dalam hidupnya dia dibawa jerat kuasa yang lain, ya, maka orang itu ada di dalam kekuasaan dan intimidasi dari kuasa yang lain, roh-roh lain. Nah, ketika anak-anaknya betul-betul menjadi anak Tuhan, karena orang Kristen itu, sorry ya, maaf, ini dengan sangat rendah hati dan tidak bermaksud underestimate atau juga menjudge orang lain, tetapi orang Kristen belum tentu dia anak Allah. Belum tentu dia mengalami kelahiran baru. Belum tentu mengalami penebusan. Lepas dari kaitan dengan
kutuk keturunan, kalau anak-anak yang dibawanya ini dia masuk iman sungguh-sungguh, ya, maka tidak ada kaitan dengan kutuk kakek buyut yang di atasnya untuk bisa mengenai dia. Nah, coba nanti anakku Bagus bisa bacakan Galatia 5 ayat 1 itu. Orang yang di dalam Kristus dia betul-betul merdeka. Kalau dia mengalami penebusan, silakan ketemu dibaca. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita lihat ini, bahwa kalau Tuhan itu sudah memerdekakan, ya sudah merdeka. Tapi kalau sampai orang itu kemudian ini generasi berikutnya, dia masih mau dikenakan kuk perhambaan, berarti dia belum merdeka. Ya, belum mengalami penebusan. Nah, kalau mengalami penebusan, saya percaya apa yang terjadi ya di kaitan dengan generasi di atasnya itu tidak mesti turun. Karena ada riwayat itu kemudian mesti, ya, tidak demikian. Kalau dia anak Tuhan sungguh-sungguh, suami istrinya anak Tuhan lahir baru, ya tidak mungkin bercerai dong. Masalah kesulitan bisa saja dihadapi oleh siapapun, ya, di dalam perkawinan. Tapi kalau sebetulnya sama-sama ini hidup di dalam penebusan Tuhan, ya, masalah boleh ada, tapi pasti dua-duanya merendahkan hati dan ya kehidupan perkawinan rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini kadang-kadang ya karena ajaran-ajaran di luar sana, ya dalam tanda kutip kekristenan itu yang aneh-aneh, yang neko-neko. Ya begitu. Saya mempercayai bahwa ketika orang itu ada dalam Tuhan sungguh-sungguh, dia dilingkupi, ya dipagari oleh hadirat Tuhan. Bukan tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan, ada aja dalam hidup ini. Tapi bagaimanapun ujung-ujungnya kuasa pemulihan dari Tuhan itu ya terjadi. Maka bagaimana Pak ini, apa ada jalan keluar? Ya diarahkan untuk rujuk. Terus bertobat sungguh-sungguh, saya yakin saudara kita itu pasti dipulihkan. Ya sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan kuasa ya roh-roh yang menguasai orang tua atau generasi di atasnya. Contoh, Saul itu dirasuk setan. Tapi anaknya yang namanya Jonathan, dia bisa keluar dari situasi itu. Dia berpihak kepada yang benar. Coba, Daud dimusuhi Saul yang dirasuk setan itu. Justru anaknya Raja Saul namanya Jonathan, dia malah menyeberang bergabung dengan orang yang dalam posisi kebenaran. Ya, itu justru berbalik berhadapan dengan ayahnya. Inilah kisah Jonathan. Itu dalam perjanjian lama saja sudah nampak bahwa roh jahat itu tidak punya kekuatan ketika garis keturunan yang mau dimasuki itu segera keluar. Saya menjumpai beberapa orang, ya, klien lah saya anggap ya. Ada yang stylenya indigo, ada yang stylenya itu bisa lihat-lihat. Awalnya di kalangan gerejanya itu ya karena enggak ngerti, itu sebagian dibangga-banggakan, wah ini orang ini bisa lihat-lihat gitu. Nah, tanpa dimengerti bahwa ini adalah strategi dari kuasa jahat, ya roh-roh kegelapan. Nah, begitu ketemu dengan saya arahkan. Jangan bangga ini kalau kamu tetap dalam situasi seperti ini, maka akan terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Cepat tinggalkan dan jangan merasa bangga. Saya doakan hiduplah dalam kuasa firman. Ya udah lepas. Ya, yang terjadi hidupnya udah bagus.
Nah, perkara dalam perjalanan itu ada kadang gangguan sakitnya, ada masalah, ada apa. Ya semua orang namanya tubuh ini udah nggak sempurna, ya kan? Dan ada masa expirednya. Ingat loh ya, jadi terus terang aja kita ini yang sedang melaksanakan ibadah. Ya tujuan kita surga, makanya jangan salah ya sasaran. Nah kita ini hanya tinggal tunggu waktu siapa lebih dulu. Manusia itu cuman itu. Cuman kalau kita dalam Tuhan, ya kita akan bertemu bersama dengan Tuhan kita Yesus. Nah seperti itu. Nah tubuh ini ada orang yang meninggalkan tubuh pakai sakit dulu. Ada yang tanpa sakit, ya. Ada yang melalui satu peristiwa tertentu. Nggak ada hujan, nggak ada panas, ada tsunami, ya kan? Nah, tahu-tahu sekian ya ribu orang bisa langsung meninggalkan alam dunia, masuk ke alam roh. Hanya tinggal selama hidupnya orang-orang itu jalan bareng siapa? Bareng sama Tuhan, apa bareng sama hantu. Ya, dan itu sudah terjadi waktu keluar dari tubuh, jiwa itu ya akan ikut kepada siapa yang jadi tuannya. Kan roh langsung kembali kepada Allah. Rohnya orang yang model apa aja. Gitu loh. Tapi jiwa ini yang harus mempertanggungjawabkan. Nah, itu. Oke. Saya kira cukup jelas dalam hal ini. Mungkin ada pertanyaan dari saudara kita yang lain. Silakan. Saya tanya ayat di bawahnya itu, Pak. Ya, Pak Elkana. Galatia 5 ayat 2 itu, Pak. Tentang sunat itu, Pak. Itu artinya secara hurufiah atau bagaimana, Pak? Karena menyentuhkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna. Ini artinya gimana itu, Pak Gembala? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya perlu sampaikan ya. Pada mulanya di dalam tradisi agama Yahudi itu sunat itu mutlak menjadi tanda diakuinya dia sebagai bagian dari agama Yudaisme yang mentaati Taurat. Ketika kekristenan ya hadir di mana Yesus sebagai penyempurna hukum Taurat, maka untuk menandai bahwa orang-orang itu tidak diwajibkan lagi melakukan hukum Taurat, khususnya bagi orang di luar Yahudi, di luar Israel. Ya, jadi pada masa transisi seperti itu, maka yang terjadi kalau kamu masih sudah terima penebusan, dimerdekakan, tapi kamu mau menghambakan diri lagi kepada Taurat, di mana Taurat itu fungsinya bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi memberitahu tentang ya dosa manusia. Sedangkan yang menyelesaikan dosa adalah Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Maka dari sejak itu diberitahukan ya bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus tidak diwajibkan untuk mengikuti ya tunduk menerima beban tambahan dari Taurat. Nah, jadi dalam hal ini intinya di situ. Ya, intinya di situ. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepada jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, ini dia sedang bicara konteksnya itu bukan pada ya tindakan sunat itu sendiri, tetapi pada sikap di mana waktu itu terjadi satu perdebatan bahwa orang-orang Yahudi ya yang berpegang pada sunat ya sudah disilakan, namanya memang itu aturan yang dia bawa dari kakek buyutnya. Tetapi ketika di luar Yahudi lantas mau ikut-ikutan untuk melakukan sunat, ya melakukan tuntutan hukum Taurat, maka Paulus menegaskan berarti kamu menolak ya penyelamatan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan memberitahu Yesus sudah memperjuangkan seutuhnya secara sempurna. Makanya tidak perlu ada pribadi lain sesudah Yesus terus bilang, saya mau menyempurnakan ajaran Yesus begitu. Lah, apanya yang disempurnakan?
kasih sudah jelas sempurna. Dia lakukan, iya kan? Di dalam prinsip-prinsip informasi sorga, Yesus memberitahu jelas. Karena Yesus memang berasal dari sorga. Makanya Yesus bilang, kalau ya kamu berpikir di sorga itu masih kawin-mawin, sesatlah kamu itu. Sebab sorga itu bukan urusan kawin-mawin. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka dalam hal ini nggak ada yang perlu disempurnakan. Yang Yesus ya tegaskan udah sempurna. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus sangat menghargai laki perempuan di mata Tuhan itu memiliki derajat yang sama, walaupun secara proporsional di dalam hierarki rumah tangga, istri harus ya hormati suami, dan suami yang dihormati istri adalah suami yang mengasihi istrinya. Kurang sempurna apa lagi? Ya, dalam hukum perkawinan yang Yesus tegaskan, tidak mengenal perceraian. Ya, tadi masih kembali ke jawaban untuk pertanyaan yang pertama tadi, ya kan? Allah tidak mengendaki perceraian. Dan manusia itu dari awalnya diciptakan, perempuan diambil dari tulang rusuk, maka suami ya harus mengasihi seorang istrinya dan istrinya mengasihi seorang suaminya. Sampai kapan? Sampai ya bahwa salah satu pasangan itu dipanggil Tuhan. Maka ya gugurlah prinsip ikatan perkawinan itu. Jadi dalam hal ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka poligami, poliandre itu sangat ditentang oleh Yesus. Ya, lah kalau gitu apanya lagi yang disempurnakan? Kalau ternyata sesudah itu yang katanya menyempurnakan malah kembali kepada zaman perjanjian lama. Iya. Ketika diberitahu, lah apa yang disempurnakan kalau perjanjian lama ini kamu bawa kembali? Nah, akhirnya diberitahu. Ya. Dia punya dalih, atau orang-orang seperti ini punya dalih. Lah Salomo kan istrinya 1000. Ya, jadi kalau cuma berapa biji itu masih tidak seberapa. Nah, ini kan jelas di mana perjanjian lama yang jelas sudah stop waktu Yesus datang. Ya, diluruskan kembali. Nah, jadi dalam hal ini kembali lagi tidak ada kewajiban orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus itu untuk berpegang kepada ya aturan-aturan Taurat, dan dalam hal ini termasuk urusan sunat. Jadi intinya di sana. Nah, tapi kan orang menuntut jawab secara ini. Bagaimana Pak kalau sampai ini anak Tuhan Kristen laki-laki ya karena ada gangguan saluran kencing mesti disunat? Ya enggak apa-apa. Tetapi ketika harus menyunatkan anak ya demi takut dibilang kafir, nah itu masalah besar. Engkau keluar dari anugerah. Tolong anakku bagus bacakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, jelas ya. Yohanes 1 ayat 17 sudah dibacakan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Puji Tuhan, Pak Elkana dan kita semua, saya pahamkan kepada semua saudara, inilah prinsip kekristenan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Cepat manfaatkan kesempatan ini, saya senang bisa sama-sama belajar. Oke, silakan Ses Gioeng. Nanti sudah itu apa Pak Adi Susilo kah? Kelihatan mau unmute. Oke, setelah itu Pak Adi Susilo, silakan. Penglihatan saya jelas Pak sekarang Pak. Kalau sudah terlanjur cerai, sudah punya anak 1, terus nikah lagi, itu terus bagaimana? Iya, saya mesti bilangnya begini Ses Gioeng. Pernah terjadi di suatu negeri antabaranta di bawah ya tanggung jawab pelayanan saya. Seorang udah cerai, ya. Kemudian salah satu ini saya tidak perlu sebutkan yang mana yang udah
menikah lagi dengan orang lain. Nah, tiba-tiba yang pertama juga udah punya anak, kemudian berikutnya menikah lagi, punya anak, ya, yang lain. Nah, satu waktu bermasalah ini pernikahan yang kedua ini, second marriage-nya ini. Akhirnya bubar yang di sana. Nah, ya saya pikir itu anugerah Tuhan. Akhirnya sudah pisah mungkin belasan tahun, ya. Dengan yang pertama ini tadi, ini bisa kembali lagi, ya, menikah di situ. Karena kebetulan ini tadi pernikahan udah, ya taruhlah sudah dalam label Kristen gitu, ya organisasi yang beda ya, label Kristen, nah cerai, ini punya anak cerai. Yang ini nikah lagi tapi dengan cara kepercayaan yang lain. Punya anak, tapi akhirnya bubar. Nah, ketika dia ya kembali lagi, nah di sanalah Tuhan mempertemukan dengan saya. Bagaimana Pak kalau begini? Wah, saya katakan, ya ini yang benar udah, balik lagi kalau segini. Ini nikah, ya saya nikahkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi itulah yang Tuhan mau. Tapi masalahnya kan gini, bagaimana perceraian yang pertama yang ditanyakan oleh Sis Gyoking ini? Lah ini apa benar dia ini anak Tuhan apa enggak, kan enggak tahu. Enggak semua orang percaya. Makanya kalau anak Tuhan, ya harusnya tidak ada perceraian. Tolong diingat ini semua para orang tua ya. Orang tua dari anak-anak yang dewasa. Sekalipun terjadi sesuatu prahara di tengah keluarga anak kita, jangan pernah ya sekalipun untuk turut serta memberikan dorongan ya menceraikan anaknya. Engkau harus turut bertanggung jawab di mata Tuhan. Bagaimana Pak kalau sekadang terjadi? Usahakan sekarang untuk direkonsiliasikan. Orang tua, aku sorry nak. Apa salahnya orang tua bersikap begitu? Ya, nak salah aku yang lalu ngarahkan ini. Tolong kamu kembali. Saya yakin ya Tuhan akan campur tangan. Ya, cepetan kalau ada yang proses seperti itu. Mumpung dorong masing-masing kecantol lagi. Wah, ya gak apa-apa Pak. Ini second marriage-nya ini ternyata juga bahagia. Nah ini konsepnya salah orang tua Kristen begini. Ya, ini saya sampaikan secara umum loh ya. Ini ditonton oleh orang se-Indonesia bahkan juga di luar Indonesia. Bahkan barangkali suatu waktu dilihat oleh orang di luar dunia ini. Gak tahu di mana itu. Oke, Tuhan memberkati ya. Jadi kalau betul-betul lahir baru anak Tuhan, ya harusnya tidak akan pernah sampai bubar. Nah kadang-kadang bubarnya ini karena dapat dorongan-dorongan ya dari sekeliling yang subjektif. Makanya jadi orang tua ketika anak kita mengadukan sesuatu, jangan lantas kita tidak pikir panjang langsung kita belain anak kita. Ya saya memberikan satu saran ketika anak kita yang sudah berkeluarga tiba-tiba pulang datang sendirian mengadu, jangan sepenuhnya diterima. Selalu orang itu datang begitu belum tentu dia cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Ya, kita mesti tolak, datang dua-dua di sini. Lantas orang tua memediasi. Gitu. Ya, saya bangga. Jemaat kita seorang hakim. Ya, begitu dengar khotbah saya berkisah ketika ada orang minta petunjuk bagaimana mau cerai. Saya sebagai hamba Tuhan menjawab, saya disuruh Tuhan mengkawinkan orang, bukan menceraikan orang. Ya, nah itu dijadikan pedoman. Ya, ketika beliau ini seorang hakim ini harus menghadapi satu kes yang seperti itu. Kristen ini mengajukan perceraian kan di pengadilan negeri kalau Kristen. Tapi hakim di pengadilan negeri itu seorang anak Tuhan yang setia ya. Ya, dia katakan, waduh, dia usahakan untuk memediasi, jangan sampai bercerai. Nah begitu, bahkan saya pernah satu waktu diundang untuk menjadi saksi ahli. Ya,
Saksi ahli bagaimana kasusnya begini-begini, ini mengajukan perceraian. Menurut keahlian sebagai seorang pendeta, bagaimana? Maka saya ngomong sesuai dengan firman aja. Maka sesuai dengan firman Allah. Kalau cuma kesalahannya 2-3 kali, Tuhan Yesus ngajarkan 7 kali 7 kali. Iya kan? Dan tidak ada alasan untuk bercerai. Ketika kamu bercerai, seorang Kristen bercerai, maka mutlak seharusnya tidak boleh menikah dengan orang lain. Ya, jadi ini prinsip-prinsip yang perlu diketahui oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, maka betapa pentingnya kita dituntun Roh Kudus. Silakan Pak Hadi Susilo. Salam Pak Gembala. Shalom. Mohon penjelasan berkenaan saat kita dipanggil Tuhan, antara roh dan jiwa ini dua-duanya istilahnya masuk ke bersama Tuhan. Saya tanyakan, kalau orang yang nggak percaya kepada Tuhan, itu rohnya kembali ke Tuhan, jiwanya di mana Pak Gembala? Saya pernah dengar dulu sih jelas gitu, tapi samar-samar. Untuk kembali tadi sudah ditegaskan Bapak Gembala menyinggung jiwanya ini ikut siapa ya, gitu. Mohon penjelasan Bapak Gembala. Jadi yang bertanggung jawab di sini roh atau jiwa dalam menjalani kehidupan ini supaya nantinya yang masuk surga ini roh atau jiwanya gitu Pak Gembala. Terima kasih. Salam Pak Gembala. Terima kasih. Shalom. Pastinya saya tidak akan mengatakan bahwa jiwa ini mengikuti mertuanya ya. Iya. Baik, karena kan tadi pertanyaannya jiwa ini mengikut siapa Pak gitu. Jadi saya pasti tidak akan mengatakan jiwa ini mengikuti mertuanya. Kecuali jiwa itu nama orang, jiwa Rahmawati umpamanya ya toh. Jiwani kultural, itu nama orang. Mungkin aja gabung sama mertua. Ya, jadi baik supaya tidak sepaneng gitu loh Pak Adi ya. Kalau sepaneng itu kan enggak enak buat mata saya ya. Jadi kita lebih baik yang rileks gitu. Baik, oke silakan dibaca dulu. Pengkhotbah pasal 12, saya kira sudah klasik ya. Ini mungkin sudah pernah dengar berapa kali. Ayat yang ke-7, anakku bagus tolong. Dan sebagai PR, nanti akan saya jelaskan di kemudian hari, bukan malam ini. Baca di pasal 12 pengkhotbah itu mulai ayat 1 ya, tapi bukan sekarang. Mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena di situ secara implisit nanti diterangkan bagaimana jiwa, bagaimana roh, bagaimana tubuh, dan apa yang mengikatkan antara roh, jiwa, dan tubuh itu. Kaitannya dengan nyawa. Kemudian nyawa itu, ya, nyawa segala makhluk ada di dalam darah, kan begitu, dalam kitab Imamat. Tapi bukan dibahas sekarang, tolong dibaca ayat yang ke-7 lebih dulu. Silakan anakku Bagus. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Iya, jelas ya. Jadi dikatakan di situ, debu kembali kepada tanah. Ya, sedangkan roh kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Ini di sana hanya dijelaskan sampai di situ. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7 itu. Puji Tuhan. Maka roh yang dari Allah itu semua akan kembali kepada Allah. Rohnya orang benar, rohnya orang berdosa, jahat, laknat, tetap roh itu akan kembali. Jadi dapat diartikan bahwa roh itu hanya inventaris, pinjaman. Sedangkan yang merujuk kepada pribadi seseorang itu ada pada jiwa ya seseorang. Coba anakku Bagus dan kita semua bisa baca 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, supaya jiwa, tubuh, dan rohmu sempurna tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jelas, di sini unsur manusia itu adalah 3 hal. Tubuh sudah jelas kembali ke tanah. Ya, dipakai ini tidak tahu, bisa 100 tahun ya puji Tuhan, ya kan? Tapi generasi sekarang jarang tuh segitu kan? Alkitab sudah memberi gambaran 70, 80 tahun lebih, selebihnya itu banyak kesulitan. Ya. Kecuali kalau sampai 100 tahun masih kuat bisa macul apa gitu ya enggak apa-apa ya kan. Tapi kalau sudah seperti keadaan pada umumnya, ya kita itu yang penting menghasilkan buah berapapun panjangnya umur kita, ya, puji Tuhan. Sedangkan roh tadi di pengkhotbah jelas kembali kepada Allah. Nah, bagaimana dengan jiwa? Jiwa ini juga bagian dalam kekekalan. Karena sebetulnya semua ya kesadaran manusia itu ada di dalam jiwa. Makanya bagaimana jiwa itu saat terlepas dari tubuh, dia sebagai seorang anak Tuhan yang setia, hidupnya ya penuh syukur, itu akan menghantarkan orang itu jiwanya dalam keselamatan. Jadi jiwa itu sifatnya tidak bisa mati. Makanya di kitab Wahyu banyak, maka nampak jiwa-jiwa orang ada di tempat itu bla 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 bla, ya. Saya hanya menunjukkan dulu jiwa itu kekal. Matius 10 ayat 28, silakan. Matius 10 ayat 28, ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, jadi yang di neraka atau yang di Firdaus itu adalah jiwa. Ya, jiwa. Sedangkan roh langsung itu kembali kepada Allah. Termasuk orang-orang yang berdosa sekalipun. Nah, jadi yang nanti ya dirasakan oleh kita itu yang ini seperti yang kita rasakan ini adalah jiwa. Nah, roh itu adalah bagian dari kehidupan yang memberikan satu keistimewaan untuk dapat bertemunya dengan Allah. Itu roh. Makanya disebut Allah kita itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi karena di dalam manusia itu rohnya sudah dalam pengudusan, rohnya sudah dilingkupi Roh Kudus, maka roh manusia itu dapat mengantar seluruh keberadaannya itu ya mendekat kepada Allah. Nah, makhluk lain dia cuma punya ya nyawa. Dia tidak dikaruniai pinjaman roh. Makanya cerdas-cerdasnya binatang apapun, tak anjing, tak apa, tidak ada yang berminat untuk beribadah kepada Tuhan. Termasuk anjing gereja kita. Makannya itu perlu jatah, itu catering pagi dan sore. 2 anjing tiap 1 bulan itu udah kelihatan loh dananya, betul. Dan itu termasuk dari persembahan saudara. Ya, tapi berapa kali anjing itu lepas, ya dia masuk gereja ketika kami memberikan pelajaran, ya persiapan baptisan. Dia melet-melet sebentar, keluar lagi. Saya kan nunggu. Seperti yang lain punya kerinduan minta dibaptis, si anjing itu juga, "Auk, Pak Gembala, auk." Ya apa? "Auk, auk minta baptis, auk." Ya. Anjing tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada rohnya. Jadi kesadaran terhadap Sang Pencipta itu kepada satu penguasa agung itu karena di dalam diri manusia ada roh. Dan
intelijensi manusia itu ada di dalam ya unsur jiwa itu yang nanti akan dapat merasakan di neraka atau di sorga. Seperti itu. Itulah hak kita, itulah pribadi kita sendiri. Coba dibacakan di dalam kitab Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu aku melihat tahta-tahta orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu. Jadi saya tidak sedang bicara eskatologi ya, tentang akhir zaman, tapi saya sedang bicara tentang kedudukan jiwa sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Hadi Susilo tadi ya. Puji Tuhan. Wahyu 6 ayat 9 saya baca, saya rilis. Dan ketika anak domba itu membuka meterai, yang kelima aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya. Jadi ini orang-orang yang mendapat tempat ya di tempat yang mulia dalam posisi mereka yang tetap berpegang pada kesaksian, pada iman yang mereka pegangi. Jadi seperti itu. Puji Tuhan. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, ini Yohanes dekat Wahyu ya. 3 Yohanes itu kan ada 3 surat. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebagai sosok kehidupan manusia itu ada dalam jiwa itu. Makanya di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika seorang rohnya sudah mendapat lawatan dari Roh Kudus, ya, maka ada kemungkinan besar kans untuk jiwa itu diperbaiki. Ya, didominasi oleh roh yang di dalam, yang dituntun Roh Kudus. Tetapi ketika roh manusia itu masih dalam keadaan sakit atau mati, atau belum ada pertemuan dengan Tuhan, maka tuntutan dari sifat daging kita ini yang justru ya melakukan hal-hal yang sepakat dengan jiwa yang masih mentah. Makanya orang bertobat, jeder, katanya sudah dilepaskan Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kuasa firman, jiwanya mentah. Jiwanya mentah, maka kemarin ada pertanyaan. Ya, bagaimana supaya kami itu bisa mengerti sungguh-sungguh? Ya ini, hidup dalam kuasa firman. Supaya jiwanya tidak mentah, jiwanya menjadi kuat, jiwanya menjadi dewasa. Ya, nah jiwa ini kekal. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, dulu memang rada ya nggak jelas, tapi berjalan waktu semakin ya kita belajar kebenaran firman. Ayat-ayat itu begitu kuat sekali memberitahukan kepada kita. Makanya ya firman itu menjadi makanan roh dan jiwa kita. Ya. Jadi tujuan firman itu membentuk ya kehidupan kita dari dalam itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, makanya Roh Kudus harus ada di dalam hidup orang percaya. Kalau kemudian orang katanya penuh Roh Kudus, ya, tetapi jiwanya dibuat merana. Ada ayat ini ya, jiwanya merana. Itu kenapa? Karena tidak dilatih jiwanya itu untuk
mau dibentuk oleh Tuhan. Makanya Daud berkata, "Hai jiwaku, ya, pujilah Tuhan." Nah, jadi perlu terapi jiwa itu. Ada orang Kristen, dia tidak suka ibadah, aku pokok butuh dengar firman saja, karena firman yang terpenting. Ya, itu kebenarannya separuh. Tetapi penting juga kita memuji Tuhan. Karena ketika memuji Tuhan itu, jiwa kita tundukkan di dalam kedaulatan Tuhan. Makanya ketika jiwa itu memuji menyembah Tuhan, maka dikatakan, ya, Tuhan Allah Israel duduk di atas puji-pujian. Kenapa? Ketika jiwa itu merendah, maka ya Tuhan kuasanya dinyatakan di dalam hidup kita. Makanya begini ya, ketika ada orang berpikir, wah saya ini tidak layak untuk melayani, saya ini ya mungkin ada suatu perasaan ketertuduhan. Gimana Pak Pendeta? Ini pertanyaan sering ya, pertanyaan ini sering. Saya sempat berdosa Pak. Ya saya bilang, ya minta ampun sama Tuhan. Sudah belum? Sudah Pak. Tapi perasaan saya masih tetap mengatakan saya ini berdosa. Jangan didengar. Yang penting kau bertobat, engkau berhenti. Tuhan tolong. Nah seperti itu. Ketika kita membuat pembiaran, ya, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Kita dalam posisi yang lemah. Nah, jiwa ini harus kuat. Jiwa ini harus teguh. Ya. Nah, maka ini dasar-dasar yang perlu saya sampaikan. PR untuk dibaca Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 ya tadi sampai ayat yang ke-8 secara keseluruhan pada Kamis PA yang akan datang. Ya, kita akan belajar sama-sama di situ. Masih ada waktu berapa menit? Ayo silakan cepat kalau masih ada yang mau mengajukan pertanyaan. Susan Pak. Ya, Susan, silakan. Pak mau nanya ya, kita sudah ikut Tuhan Yesus. Tapi pada saat kita meninggal, ternyata keluarga kita memakamkan kita secara muslim. Itu bagaimana Pak? Nggak masalah, itu kan tubuh. Saya sudah berapa kali bicara di sini ya. Ketika anak Tuhan yang setia meninggal, tapi dia tinggal di tengah-tengah keluarga besar kepercayaan lain. Lantas jenazahnya diupacarai secara agama yang lain. Tidak masalah. Ya, upacara itu adalah untuk yang hidup. Dalam iman Kristen tuh begitu. Ya. Makanya kan kita tidak ada konsep mendoakan orang yang meninggal. Karena begitu orang itu meninggal, masih berkait dengan pertanyaan tadi. Roh kembali kepada Allah dan jiwa ini, ya ingat, jiwa ini pergi kemana tempat yang menjadi haknya. Kalau ikut Tuhan, dia ke rumah Tuhan. Kalau dia ikut hantu, jiwanya turun ke rumah hantu. Loh Pak, rumah hantu itu kan adanya kalau ada pasar malam. Iya, di Taman THR sana juga ada. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan itu. Rumah hantu itu tempat kebinasaan. Ya, kalau sekarang ini maut. Ya, maut. Tetapi nanti setelah masa pengadilan selesai, orang beriman dari Firdaus ya bangkit dibawa ke Yerusalem baru, sedangkan yang dari alam maut distorkan ke api dan belerang untuk selama-lamanya. Itu. Dan apanya? Bukan tubuhnya, jiwanya. Ya, jiwanya. Maka waktu bagian keluarga kita yang sudah lebih dulu dari kita atau suatu hari kita juga akan pergi, maka yang di kuburan itu bukan roh, bukan jiwa, ya. Makanya saya pesan, jangan ada yang ngajak omong-omong sama orang yang sudah meninggal di kuburan. Nanti kalau yang sampean ajak ngomong itu nyauti sampean, ya toh, sampean tidak bisa pulang dari kuburan. Bisa ngerti? Umpamanya kepada orang yang sudah meninggal, duh kenapa kok sampean pergi dulu, sampean nggak sayang ya sama saya, gitu.
ngomong panjang-panjang, ini ya tak bawain makanan, bawain ini. Ya. Terus tahu-tahu dari di bawah kembang itu ada suara. Iya, jane aku ya gak mentolo ninggalkan sampean. Gitu kira-kira, ini bahasa Jawa Timuran, ya toh? Aku sesungguhnya tidak tega ninggalkan, tapi gimana? Ya nah, gitu kamu mau kepingin ketemu aku, ya wes ayo bareng. Terus dirangkul kita di situ. Gak pulang dari kuburan. Siapa itu? Bukan orang yang meninggal. Makanya orang yang meninggal itu bukan di kuburan. Kan kasihan orang yang kita sayangi. Di kuburan terus ada sapi lewat, ya bikin donat, ya kan. Ada kambing di atasnya pipis, terus bikin pil. Nah, apa yang terjadi? Kasihan kan? Jadi sebetulnya kita membenahi makam umpamanya, ya. Nisannya kita benahi. Ya sewajarnya, hanya demi ini dibangun monumen, ya kemenangan. Bahwa orang yang di sini ini, jasadnya adalah orang yang menyelesaikan tugas panggilannya. Ya, sudah wafat dalam iman, berbahagia. Itu cuman monumen. Dibangun makam, tanahnya yang kelas nomor wahid premium. Kan itu sekarang di kota besar kan ada makam-makam premium, ada sertifikatnya, harganya bisa ratusan juta, mungkin juga petinya yang mahal banget, katanya ada yang sampai M ya, saya tidak tahu persis. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian nisannya itu begitu besar, lebar, mahal. Tapi ketika yang wafat tidak ada jaminan untuk keselamatan jiwanya. Apa artinya? Ya, jadi seperti itu tubuh itu dimakamkan dengan upacara apapun. Sekarang saya mau tanya, lah kalau orang yang meninggal di kapal Pak, di tengah laut lepas, oh itu masih ada upacara. Sebelum petinya itu dikasih bobot pemberat, dicemplungkan. Ada upacara, ada peniupan trompet dan sebagainya. Ya, apalagi kalau militer ya ada upacara seperti itu. Ya, sebenarnya itu untuk memberikan rasa kehormatan buat siapa? Buat yang hidup. Ya, saya upacara pemakaman, setelah itu disambung upacara militer ya. Nah, begitu ada tembakan salvo itu kan, hormat senjata, itu pasukan. Waduh, bulu kudu itu langsung ya kita yang di situ tuh kan, waduh, keluarga saya lihat itu juga rasa kayak bangga begitu ya. Itu yang hidup. Nah, kata si mati ngomongnya gini di dalam peti. Opo ae iku? Kira-kira begitu. Nangkep gak saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Nggak rasa apa-apa itu. Oh, nggak di situ kok. Udah di sana. Oke, cukup jelas Susan ya. Ini aku kasih gambaran-gambaran yang jelas. Nah, orang kadang-kadang berpikir gini, tolong aku disediakan lahan kuburan di dekat pasanganku atau di dekat siapa yang disayang dikasih. Supaya nanti bisa bareng. Itu bareng cuma patokannya saudaraku. Ya kan? Cuma nisannya. Kalau ini tadi tingkat keberimanannya tidak sama, ya sekalipun dijejer, sekalipun makam itu ditumpuk, ya di sananya enggak bareng. Gitu loh. Ya enggak bareng. Tapi kalau memang dia dalam keperjalanan berimannya itu benar-benar memiliki derajat yang sama, ya nanti di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama, walaupun satu makamnya di Indonesia, satu meninggalnya di Amerika, di makam di sana, umpamanya seperti itu. Enggak masalah. Ya, dunia bunder kayak gini. Tapi muaranya satu, kalau orang beriman ya kumpul sama Tuhan. Di rumah Tuhannya yang dipercayai. Nah, kayak begitu. Jadi ini supaya jelas. Makanya ada di dalam tentang pengangkatan itu kan. Ketika waktu orang tidur, ketika waktu orang di tempat peranginan, waktu orang di ladang. Satu diangkat, satu tidak. Itu kan bicara apa? Keberimanan yang tumpang tindih atau tidak. Ya, beriman kepada Tuhan sama-sama.
Wah, jadi kalau nanti kita sama-sama beriman, kita di tempat yang sama ya Pak ya? Iya. Tapi maaf, saya mesti harus menyampaikan bahwa rasa kangen kita yang masih tinggal karena ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita, kerabat kita dan sebagainya, yang kadang-kadang sampai ke bawah mimpi, ya ketemu dengan beliau-beliau itu. Lantas kita berpikir nanti kalau di sorga kita itu ya reuni itu bisa kangen-kangenan gitu. Enggak. Di sana tidak ada lagi kaitan kawin-mawin walau tahu bahwa oh ini dulu waktu di dunia ya ini suamiku, istriku, oh ini dulu anakku, oh ini bapakku, mamaku dan seterusnya. Ya, tetapi orang-orang di sana seperti malaikat-malaikat. Yesus yang bicara ini. Lu jadi nggak tahu Pak, lah ya, nggak ada hubungan lagi, nggak ada. Ini memang ikatan batin memang harus dibangun oleh Tuhan di sini. Ya, tetapi ketika nanti di dalam alam roh, Yesus memberitahu kayak malaikat-malaikat. Nah makanya waktu ditanya, kan itu tradisinya Yahudi itu, kalau 7 bersaudara ini sempat dikawini oleh orang satu. Karena kawin ini mati, satu dikawin lagi mati juga. Nggak tahu ini kurang bancaan kok matian semua. Ya, mati lagi sampai 7. Ditanya, siapa nanti yang jadi pasangan di sorga? Yesus jawab, sesat kamu. Karena di sana tidak ada lagi keterkaitan seperti itu. Lah coba kalau itu masih ke bawah-bawah, nanti kan ya urusan di sana ribut lagi saudara-saudara. Yang paling tidak enak saya jadi gembala ini tugasnya menyelesaikan tuh sampai di akhirat. Karena apa ini rebutan suami atau rebutan istri di sana. Coba, kamu nggak bingung sampean? Nangkep nggak sih ini kok kelihatannya kok ya apa-apa sudah capek dengerin ya. Iya kan, bisa nangkep nggak? Nah ini tadi 7 bersaudara dinikahi 1 orang. Nah semua mati, terus ini juga mati. Jret. Mana ini yang jadi itu? Semua sah. Ya, ini yang memberkati Bapak Gembala Henry. Oh yang kedua, ya Bapak Gembala Henry juga yang berkati. Yang ketiga sampai 7, Bapak Gembala Henry juga. Lalu terus aku diminta pertanggungjawaban ya di sana. Jadi saksi ahli. Ini harusnya dengan siapa? Nah, ini supaya kita ngerti. Saya pakai guyonan ini, tapi memberikan pencerahan kepada saudara. Kayak gitu. Ya, jadi di sana tidak ada kawin-mawin. Di sana tidak ada ikatan keluarga seperti di sini. Tapi tahu, oh ini dulu papiku, oh ini mamiku, oh ini ya opaku, oh ini cucuku. Ya tahu ini role-nya dulu gimana tahu gitu loh. Tapi di sana enggak ada sebetulnya. Ya, terus kayak film-film itu terus diperlembat gayanya itu. Hai istriku, hai suamiku. Ini. Ya, orang enek itu ya. Tolong saudara. Wah ini harus fair itu bicara begini ini memang kalau kita masih ya dicemari ya terkontaminasi dengan prinsip ya kepercayaan lain itu memang tidak gampang. Makanya kalau saya pendeta harus fair, jujur harus diomong. Ya, walau kadang waktu proses upacara saya bilang yang penting keluarga harus beriman supaya nanti kita bisa bertemu lagi di sana. Ya benar, tidak salah. Oh memang tempatnya satu. Ya, tapi jangan saudara berpikir seperti kayak apa namanya White Snake Legend begitu ya. Kisah ular putih gitu. Wah istriku, wah suamiku gitu ya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Nah ini perlu saya jelaskan. Iman Kristen itu sangat jelas. Dunia sorganya itu jelas. Bukan yang enggak jelas begitu nanti. Ya apalagi kayak model-model tipe saya ini ya. Terus sampai di sana dikerubungi beberapa puluh. Wah kan saya bingung. Akhirnya mau enggak mau saya minta bantuan diaken saya Pak Adi Susilo. Ya Pak tolong bantuin ini gimana ini Pak. Mau ditarik sana sini Pak saya. Iya kan. Nah tapi itu bukan sorga kita. Mau sorga masih urusan gini ya. Masih golek capjay, nggak nyari fuyung hai, angsyohi ya, macam-macam itu ya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan.
Kiranya roh kita dikuduskan untuk jadi milik Tuhan dan hiduplah menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Coba penutup ya, harus dikasih ayat penutup di dalam Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya ya, inilah kiranya menjadi doaku, semua ada di dalam klasifikasi yang ini. Malam ini 130 akun lebih ya yang join. Tuhan memberkatimu dimanapun berada. Doaku biarlah kasih sayang kemurahan Tuhan selalu melimpah atas setiap kehidupanmu, keluarga besarku dimanapun berada, bahkan kepada para hamba Tuhan ya, para senior saya, rasa hormat saya haturkan kepanjenengan semua. Dengan doaku kiranya panjenengan semua dipakai dan diurapi Tuhan. Dan kepada seluruhnya biarlah tubuh, jiwa, roh kita dikuatkan Tuhan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas mulia sampai akhir nafas kita yang terakhir di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Kiranya Bapa yang penuh rahmat melimpahkan segala yang baik kepada seluruh umat tebusan Tuhan yang hari ini bersama-sama hadir ibadah, tanya jawab di PA yang diberkati Tuhan ini. Semua yang lemah dikuatkan dan pencerahan dari sorga turun atas kami semua. Ajari kami sungguh fokus hanya kepada Tuhanku Yesus, Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat, Sang Guru yang ajaib agung itu, yang mampu memberikan teladan dan menuntun kami sampai kami semua meninggalkan dunia dan pulang ke rumahnya beliau, yaitu di Firdaus dan nantinya di sorga Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu di dalam kelemahan kesulitan, maka kami akan berkata kami tetap kuat dalam Tuhan, karena kesulitan dan penderitaan yang kami hadapi masa kini tidak sebanding dengan kemuliaan dan keagungan dalam kekudusan di waktu yang akan datang, yang akan kami terima di dalam Firdaus yang agung itu. Terima kasih Bapa, Engkau menuntun dan mengurapi kami semua. Kiranya anak-anak Tuhan yang sadar ada ketertuduhan karena merasa berdosa, hari ini dijamah Tuhan, tidak perlu hidup dalam ketertuduhan. Mohon ampun Tuhan, sungguh-sungguh bertobat dan kembali terus hidup dalam kesungguhan. Lebih lagi ketika dapat tugas pelayanan. Pelayanan adalah berkat. Siapa menolak penugasan pelayanan sama dengan menolak berkat. Dijauhkan kiranya dari kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami. Rahmat dan berkat Tuhan turun atas kami semua oleh kemurahan Bapa dan kasih Kristus serta persekutuan Roh Kudus yang menjamah kami sehingga kami semua sehat dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Istimewa pelayan Tuhan di pastori dan juga di tempatnya masing-masing. Tuhan memberkati.